Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan buat resep kari pap lagi yang sangat renyah dan kriuk banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya 250 gram tepung protein rendah, 1 sendok makan gula halus, tambahkan setengah sendok teh garam dan kira-kira setengah sendok teh kaldu bubuk. Diaduk rata, kemudian tambahkan 50 gram margarin. Ini saya sambil timbang ya. Untuk margarin saya pakai Blue Band. Kalau teman-teman mau pakai margarin merek lain juga boleh ya. Oke, ini diaduk rata sampai membentuk butiran-butiran seperti pasir. Oke, nah kira-kira seperti ini. Selanjutnya tambahkan 90 sampai 100 ml air. Ini saya pakai air suhu ruang ya. Masukkan secara bertahap, kemudian diaduk-aduk sampai membentuk gumpalan. Tidak perlu diuleni yang keras-keras ya. Jadi cukup diaduk aja sampai tercampur rata dan sampai membentuk gumpalan ya. Nah, di sini saya pakai 90 ml air ya. Oke, ini kira-kira adonannya tuh konsistensinya tuh seperti ini ya. Istirahatkan adonan minimal 30 menit ya. Di sini saya masukkan ke dalam plastik supaya tertutup rapat ya, tidak masuk atau tidak kena angin gitu ya. Selanjutnya kita akan buat adonan B atau adonan minyak, yang artinya adonan tanpa menggunakan air ya. Untuk bahan-bahannya saya pakai 50 gram tepung beras, kemudian 100 gram tepung protein rendah kunci biru, lalu tambahkan 85 gram mentega putih atau shortening ya. Saya juga belum tahu ya kalau shortening sama mentega putih itu sama atau tidak ya. Mohon infonya ya, kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini diaduk rata dan ini pun sampai membentuk gumpalan seperti ini. Kemudian ini pun kita masukkan ke dalam plastik, lalu kita akan istirahatkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat adonan A seperti adonan di awal yang pertama ya. Nah, ini adonan air atau adonan yang menggunakan air. Ini tujuannya untuk bahan pelapis nantinya ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonan kita akan timbang aja secara keseluruhan ya, totalnya ada berapa, kemudian nanti akan kita bagi-bagi rata. Nah, ini kita uleni dulu sebentar ya, jadi tidak perlu diuleni yang kuat-kuat ya, cukup diaduk rata aja. Nah, ini saya akan bagi 10 dan untuk masing-masing beratnya ini 42 gram. Kemudian yang adonan B nya pun sama ya, kita akan bagi 10. Untuk adonan B pun sama ya, ditimbang dulu secara keseluruhan supaya kita tahu ya dibagi 10 itu berapa. Untuk adonan B saya lupa ya, kurang lebih 23 gram gitu ya. Nah, setelah dibulat-bulatkan ya, langsung kita akan pipihkan. Oke, ini saya akan pindahkan dulu ya supaya tempatnya itu tidak sempit. Nah, ini ditekan-tekan aja dulu. Kemudian lebarkan adonan, gunakan rolling pin. Oke, nah kira-kira sebesar ini. Selanjutnya masukkan adonan B, lalu kita lipat. Pastikan ini rapat ya, adonan A dan B nya menyatu gitu ya. Nah, ini ditekan-tekan dulu ya. Selanjutnya ini kita lipat lagi. Oke, kemudian ini kita rapatkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu istirahatkan adonan selama 30 menit. Nah, oke, setelah 30 menit kita akan pipihkan lagi adonannya, gunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol atau gelas ya kalau tidak ada rolling pin. Jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Selanjutnya ini digulung. Nah, bagian ujungnya ini ditipiskan ya supaya mudah rapat.
Nah, kemudian ini kita lebarkan lagi. Bentuk memanjang ya, jangan terlalu lebar seperti yang awal ya. Oke, ini kita gulung lagi. Dan bagian ujungnya seperti tadi ya, ditipiskan supaya mudah nempel. Nah, oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini adonan A yang tadi kita buat untuk bahan pelapis. Ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini diuleni dulu sebentar supaya lebih lembut gitu ya. Selanjutnya ditimbang rata. Untuk banyaknya disesuaikan aja ya. Nah, di sini saya buat 30 ya. Nah, ini tidak terlihat semua ya. Sebagian udah saya bentuk ya. Jadi ini sisanya aja. Oke, selanjutnya ini kita akan potong menjadi 3 bagian. Nah, untuk satu adonan ini kira-kira ini 65 graman ya. Jadi dibagi 3 jadi kurang lebih 21 graman. Nah, kemudian untuk bahan pelapisnya ini kurang lebih sekitar berapa ya? 12 gram apa 13 gram gitu ya. Saya lupa ya teman-teman. Oke, nih kita lapisi aja ya, ikuti aja sesuai di video ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita lebarkan bentuk lonjong ya. Jadi di bagian ini atau di tahap ini jadi harus pelan-pelan banget ya untuk melebarkannya gitu ya. Nah, bagian atas tadi kita balik ya menjadi di bawah. Kemudian ini isi minimal ya 1 sendok makan. Lalu ini ditekan-tekan supaya benar-benar rapet ya. Nah, selanjutnya kita akan pilin seperti membuat pastel pada umumnya ya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan goreng. Oke, ini tadi saya sudah menggoreng matang ya. Tapi karena kameranya itu HP-nya mati ya, lowbat, jadi tidak terekam ya. Nah, setelah HP-nya saya cas, tadi saya tunda dulu ya. Kemudian ini lanjut saya goreng untuk yang setengah matang. Untuk goreng pastel atau karipap pusing seperti ini ya, jadi panaskan apinya tuh di api kecil sampai minyaknya ini benar-benar panas. Kemudian ketika kita cemplungkan pastelnya, kita besarkan apinya sebentar ya. Tujuannya supaya layer si pastel ini tidak terbuka dan tidak menyerap minyak ya. Kemudian ini dikecilkan ya teman-teman. Kalau misalkan mau digoreng matang, jadi gunakan api kecil saja supaya bagian dalamnya pun matang merata dan si pastelnya tuh benar-benar kering ya. Nah, kalau untuk yang setengah matang untuk stok frozen, nah kira-kira seperti ini ya. Kalau yang mau matang, jadi gunakan selanjutnya tuh api kecil aja ya supaya matang sampai ke bagian dalam ya. Nah, ini yang matang. Kita akan review hasilnya ya. Teman-teman bisa dengar ya. Nah, ini tuh sangat garing dan renyah banget, tuh bisa lihat ya sampai rontok kayak gini ya. Nah, ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Dan ini bisa untuk ide-ide berjualan ataupun untuk cemilan sendiri ataupun untuk oleh-oleh atau untuk acara apapun ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.